Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dian Sofia. Sehari-hari saya bekerja di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang kebutuhan gizi bagi bayi. Kebutuhan energi itu digunakan untuk beraktivitas dan pertumbuhan dan perkembangan normal. Perlu saya utarakan terlebih dulu bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu sesuatu yang berbeda. Pertumbuhan lebih kepada arah fisik, jadi ada tumbuh tinggi, lebih tinggi, tumbuh lebih besar ya. Sedangkan perkembangan itu lebih pada aspek kognitif ya, lebih pada aspek atau keterampilan kognitif. Misalnya dia mulai menulis, kemudian mulai mencoret-coret, kemudian dia mulai mengangkat kakinya, mulai tengkurap dan lain sebagainya. Itu adalah aspek dan perkembangan. Kemudian kita mungkin akan bertanya ya, dari mana sebetulnya asal energi? Jadi energi itu yang pertama, jadi yang utama energi itu adalah berasal dari karbohidrat. Kemudian yang kedua berasal dari protein dan yang ketiga berasal dari lemak. Jadi karbohidrat itu memainkan peranan yang sangat besar dalam memasok energi bagi tubuh kita. Pertumbuhan masing-masing anak itu bersifat spesifik dan unik. Kecepatan pertumbuhan masing-masing individu berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara bayi yang satu dengan bayi yang lain. Ini perlu disadari oleh orang tua bahwa anaknya mungkin akan berbeda dengan anak yang lain. Jadi spesifik, unik. Jadi orang tua tidak boleh stres ketika melihat, oh anak di sebelah ternyata kok begini, kok begitu. Jadi tidak boleh stres karena anak itu spesifik dan unik. Meskipun kita tetap harus mengacu bahwa ada pattern untuk pertumbuhan. Misalnya pada usia sekian, maka tubuhnya harus panjangnya sekian minimal, dan misalnya berat badannya harus sekian minimal, dan lain sebagainya. Tetapi orang tua tidak perlu stres, orang tua harus memainkan peranan untuk memberikan stimulasi agar anak itu dapat bertumbuh seperti pada umumnya, pertumbuhan yang normal. Pertumbuhan yang normal itu seperti apa? Ya, jadi begini, jadi pada umumnya pada minggu pertama setelah bayi lahir itu akan mengalami penurunan berat badan. Jadi sebanyak 10% dari berat badan saat lahir itu akan hilang pada minggu-minggu pertama. Ya. Kemudian akan naik kembali, tidak usah khawatir. Jadi pada 14 hari kemudian itu berat badan itu akan naik kembali begitu ya. Kemudian yang perlu disikapi di sini adalah bahwa puncak penurunan berat badan itu terjadi pada hari kedua sampai hari kelima. Nah ini perlu disikapi oleh orang tua supaya orang tua bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi penurunan pada hari kedua sampai hari kelima. Misalnya, diberikan ASI-nya lebih intensif begitu ya. Jadi ASI-nya diberikan lebih intensif ya. Kemudian harus dijaga bayinya agar tidak diare misalnya. Dia harus dijaga agar bayinya itu tidak mengalami pengeluaran energi yang besar, misalnya demam dan lain sebagainya, itu perlu dijaga. Kemudian penurunan berat badan bayi yang baru lahir ini adalah dikarenakan adanya transisi
pemenuhan kebutuhan dari intraseluler ke ekstraseluler. Jadi bayi biasanya di dalam rahim itu dia menerima saripati makanan langsung dari ibu, langsung ditransfer ke tubuh bayi melalui plasenta. Sementara ketika bayi keluar dari rahim, lahir, itu dia harus makan dan itu melalui sistem pencernaan. Jadi dia tidak hanya menerima saripati makanan saja, tetapi dia harus menerima makanan yang tentu dia akan melakukan pencernaan. Jadi tugas pencernaannya harus berjalan. Kemudian pertumbuhan yang normal itu juga secara umum berat badan bayi menjadi 2 kali lipat dari berat badan lahir, dan pada usia 6 bulan akan mengalami 3 kali lipat berat lahir setelah 12 bulan. Ya, jadi ini bisa dihitung, misalnya berat bayi lahir 2 kali lipat berat badan itu pada usia 6 bulan. Misalnya kalau lahirnya 3 kilo, maka pada usia 6 bulan minimal dia menjadi 6 kilo. Ya, pada usia. Dan pada usia 12 bulan dia menjadi 9 kilo. Begitu. Itu bisa secara normal, secara umum. Barangkali ada yang mungkin kelebihan atau kekurangan sedikit, tidak apa-apa. Jadi yang perlu diperhatikan tadi adalah bahwa bayi kita, anak kita itu spesifik dan unik. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kebutuhan energi atau kalori bayi tergantung pada 11 aspek ini. Jadi ada ukuran tubuh dan komposisi, kemudian ada laju metabolisme, jadi energi tubuh yang dikeluarkan saat istirahat. Kemudian ada aktivitas fisik, ada ukuran saat lahir, usia, jenis kelamin, faktor genetik, asupan energi, kondisi medis, suhu lingkungan, dan kecepatan pertumbuhan. Jadi ini semua itu mempengaruhi kebutuhan energi. Misalnya di sini ya. Jadi jenis kelamin laki-laki. Jadi jenis kelamin, jadi anak laki-laki itu energinya yang dibutuhkan itu lebih besar dibandingkan bayi perempuan. Ya, usia juga demikian ya. Jadi makin muda usia, maka kebutuhan energinya lebih sedikit dibandingkan yang dewasa. Demikian juga yang dewasa lebih besar dibandingkan yang lansia. Jadi menurun begitu ya ketika lansia. Suhu lingkungan juga demikian. Pada saat kita berada di suhu lingkungan yang lebih dingin begitu ya, suhu lingkungan yang lebih rendah, maka kebutuhan energinya akan lebih besar dibandingkan yang suhu lingkungannya lebih tinggi. Dan seterusnya. Kebutuhan nutrisi dan cairan pada bayi menurut WHO itu sebagai berikut. Jadi makanan atau cairan ya pada hari pertama kehidupan di sini. Pada hari pertama itu 60 ml per kilogram berat badan. Kemudian pada hari kedua ini hari pertama ya, jadi ini 1 hari dalam 1 hari. Kemudian kalau misalnya berat badannya itu 3 kilo misalnya, dia lahir dengan 3 kilo, maka kebutuhan cairannya adalah 180. 3 kali ya. Jadi mililiter per kilogram berat badan. Jadi kalau 3 kilo berarti 180 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pada hari kedua kebutuhannya 80, hari ketiga itu 100, hari keempat 120, hari kelima 140, hari keenam 150, dan hari ketujuh 160 lebih. Ini kebutuhan cairan pada bayi pada hari pertama kehidupan. Kebutuhan makan bayi berbeda tiap hari seiring dengan makin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi setiap hari berbeda. Jadi tidak terus stagnan, dengan catatan bahwa bayi itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Kemudian penyesuaian perkembangan organ pencernaan bayi. Jadi kebutuhan makan bayi itu juga tergantung pada menyesuaikan perkembangan organ pencernaan bayi. Jadi
akan terus berubah begitu ya, berubah karena organnya juga mengalami perbaikan-perbaikan menuju ke lebih yang sempurna. Organ pencernaan bayi pada awal kelahirannya memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga hanya cukup untuk cairan dalam jumlah yang terbatas. Jadi tidak boleh berlebihan. Nah, di sini dikatakan bahwa ini ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa kebutuhan cairan atau makanan pada hari pertama kehidupan ini di sini hari pertama 60, kedua 80 dan seterusnya. Jadi timbul pertanyaan pada diri kita, ya, cukupkah ASI ibu? Karena kita berharap bahwa ASI itu akan diberikan oleh ibu ASI saja, ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Sedangkan ASI itu diberikan sampai usia 2 tahun. Jadi itu. Kemudian ukuran lambung di sini dikatakan bayi baru lahir itu berat badan lahir normal hanya sebesar biji kelereng. Jadi kecil sekali. Atau buah ceri. Volumenya hanya 5 sampai 7 mili. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir apabila ASI-nya keluar hanya sedikit sekali pada hari pertama. Ya, hari pertama, hari kedua, tidak perlu khawatir. Bayi usia 3 sampai 6 hari sebesar biji kemiri atau biji walnut kecil ya. Jadi ibu-ibu bisa melihat bahwa biji kemiri itu kan kecil sekali ya. Jadi sebesar itulah lambung bayi kita. Gitu. Hanya 22 sampai 27 ml saja, tidak banyak. Jadi ini bisa dimaklumi ketika bayi itu diberikan susu formula ya, yang biasanya ada penyimpangan di mana susu formula diberikan pada usia yang sangat awal ya. Jadi bayinya bisa kasihan karena dia kebutuhannya hanya biji kemiri, kemudian hanya 22 sampai 27 ml, tetapi oleh ibu diberikan lebih dari itu. Jadi misalnya diberikan 100 mili begitu kan, tentu sangat memprihatinkan, sangat membahayakan juga untuk organ pencernaan bayi. Kemudian bayi usia 1 minggu sebesar buah aprikot atau sebesar bola pingpong hanya 45 sampai 60 ml saja. Ya, tidak banyak. Bayi usia 6 bulan sampai 1 tahun sebesar bola tenis. Jadi hanya 700 sampai 800 ml. Tidak banyak. Jadi ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas ya ketika ASI-nya belum lancar ya, tetap harus diberikan rangsangan kepada payudara ibu supaya bisa memberikan ASI yang lebih baik untuk bayi. Tidak perlu cemas karena cemas justru akan menyebabkan ASI ibu tidak akan keluar. Kemudian lambung bayi dan kebutuhan ASI. Nah, di sini ya tadi sudah kita sampaikan, jadi sebesar biji ceri ya, buah ceri, sebesar biji kenari ya. Nah, di sini ya. Kemudian sebesar buah aprikot ya. 1 bulan, usia 1 bulan sebesar telur ayam kampung ya. Menampung ASI 80 sampai 150 mili saja. Ya. Kemudian usia 6 bulan sampai 1 tahun, ya. Jadi ini hanya sebesar bola tenis yang hanya menampung 700 sampai 800 mili. Jadi apabila kita memberikan yang 1 liter dengan botol yang 1 liter tentu sudah terlalu berlebihan untuk bayi kita. Di sini saya memberikan ini ya, memberikan contoh ya, ini breast care ya, mungkin bisa ini. Saya nggak bisa dibuka ini ya. Iya, baik. Karena ini tidak bisa dibuka, nanti barangkali bisa
kita copy ya, mungkin perlu kita copy sehingga bisa di. Baik, demikian penyampaian saya untuk kali ini. Ya. Semoga bisa semoga bisa memberikan pencerahan untuk kebutuhan gizi bayi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.